Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang radar. Jadi apa sih radar itu? Nah, yang ada tampak pada gambar itu adalah gambar dari radar Altair, yaitu salah satu jenis radar jarak jauh yang digunakan untuk mendeteksi objek di luar angkasa. Nah, mari kita simak untuk apa macam-macam radar itu. Nah, radar atau dalam bahasa Inggris disebut Radio Detection and Ranging adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan sebagai alat navigasi, deteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca atau hujan. Ada 3 komponen utama pada radar, yaitu yang pertama antena, yang kedua transmitter atau pemancar sinyal, yang ketiga adalah receiver atau penerima sinyal. Nah, untuk antena itu gambarnya sudah bisa dilihat pada layar. Jadi antena radar itu adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola, jadi kelihatan bentuknya parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola sebagai berkas yang sempit. Jadi ada energi elektromagnetik yang dikeluarkan oleh radar menuju ke target. Berikutnya, untuk input sinyal yang masuk itu akan dijabarkan dalam bentuk phase array. Jadi gelombang elektromagnetik yang sudah diberikan ke target nanti akan kembali lagi dipantulkan dan akan kembali lagi ke antena. Nah, itu akan diterjemahkan dalam bentuk phase array yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Dan yang kedua, komponennya kedua yaitu transmitter atau pemancar sinyal. Nah, itu adalah gambar dari transmitter beserta komponennya di dalamnya. Jadi transmitter pada radar itu berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui reflektor antena agar sinyal objek yang berada pada daerah tangkapan radar dapat dikenali. Jadi transmitter ini fungsinya untuk memancarkan sinyal gelombang elektromagnetik nanti akan dipancarkan melalui antena dan antena nanti akan dipancarkan gelombangnya tadi menuju ke target. Dan yang ketiga adalah receiver atau penerima sinyal. Receiver pada radar berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap radar melalui reflektor antena. Nah, jadi sudah bisa diamati di gambar layar itu ada sebuah pesawat. Pesawat tadi dia akan radar tadi itu akan memberikan sinyal berupa gelombang elektromagnetik menuju ke pesawat. Nah, sinyal tadi itu dipancarkan oleh transmitter tadi, nanti akan mengenai pesawat. Nah, setelah itu gelombang elektromagnetik dari pesawat nanti akan dipantulkan kembali ke antena radar. Nah, dan oleh radar nanti akan diterima oleh receiver. Dari receiver nanti akan diterima oleh sistem deteksi dan nanti akan terdeteksi di monitor bahwa benda itu apa. Umumnya, receiver mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksian serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke signal and data processor atau pemroses data dan sinyal serta menampilkan gambarnya di layar monitor atau display seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Prinsip kerja radar. Umumnya radar beroperasi dengan cara menyebarkan tenaga elektromagnetik terbatas di dalam piringan antena. Konsep radar adalah mengukur jarak dari sensor ke target. Ukuran jarak tersebut didapat dengan cara mengukur waktu yang dibutuhkan gelombang elektromagnetik selama penjalarannya mulai dari sensor ke target dan kembali lagi ke sensor. Nah, jadi gambarnya untuk prinsip kerja radar itu bisa diamati pada layar. Jadi awalnya transmitter itu akan mengirimkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Nah, nanti gelombang elektromagnetik itu akan dikirimkan mengenai target. Jadi sinyal terkirim mengenai target, targetnya berupa pesawat. Nah, nanti dari pesawat nanti sinyal gelombang elektromagnetik akan kembali dipantulkan
masuk ke dalam antena lagi. Nah, oleh antena nanti akan diteruskan ke receiver atau penerima radar. Nah, oleh receiver nanti akan masuk ke sistem deteksi dan nanti akan bisa terdeteksi di monitor bahwa apa target yang sudah diamati tadi. Nah, ini adalah jarak. Jadi dari jarak ini nanti akan diketahui seberapa jauh atau dekatnya pesawat tadi. Berikutnya manfaat radar. Di bidang cuaca, radar atau disebut weather radar merupakan jenis radar cuaca yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai. Nah, jadi ini untuk fungsi dari radar cuaca. Dan ada lagi yang namanya well profiler yang merupakan jenis radar cuaca yang berguna untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang suara atau sodar. Nah, untuk ini adalah gambar dari radar cuaca, namanya weather radar atau WF44. Berikutnya, manfaat di bidang militer. Jadi ada Airborne Early Warning atau AEW, itu merupakan sebuah sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan keberadaan pesawat terbang lain. Sistem radar ini biasanya dimanfaatkan untuk pertahanan dan penyerangan udara dalam dunia militer. Jadi untuk radar AEW ini merupakan sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan keberadaan pesawat lain. Biasanya digunakan oleh semua negara kalau ada pesawat asing yang masuk melewati area perbatasan. Berikutnya radar pemandu peluru kendali. Biasanya digunakan oleh sejumlah pesawat tempur untuk mencapai sasaran atau target penembakan. Salah satu pesawat yang menggunakan jenis radar ini adalah pesawat tempur Amerika Serikat F-14. Nah, di layar itu adalah gambar-gambar radar. Nah, itu adalah gambar radar Mobile Master T TNI AU milik Indonesia, dan yang paling bawah itu adalah radar canggih milik Indonesia Vera NG, dan ada juga radar penangkap siluman Nebo UM milik Rusia. Sebenarnya untuk radar-radar ini ada radar yang bersifat diam atau tidak bergerak, dan juga ada radar yang ditempatkan pada tempat yang bergerak, misalnya di pesawat terbang, dan juga ada radar yang diam untuk mendeteksi keberadaan pesawat lain. Untuk di bidang kepolisian, radar biasanya dimanfaatkan oleh kepolisian untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat melaju di jalan. Radar yang biasanya digunakan untuk masalah ini adalah radar gun atau radar kecepatan yang berbentuk seperti pistol dan micro digicam radar. Jadi gambar yang dipegang ini adalah gambar radar speed gun, yaitu untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Nah, sedangkan yang ini itu adalah radar micro digicam yang lebih canggih lagi. Nah, bagaimana cara bekerjanya kedua radar itu? Bekerja atas dasar efek Doppler. Jadi seperti untuk radar-radar yang lainnya, di mana alat atau radar kecepatan memancarkan suatu gelombang radar yang diarahkan pada suatu objek yang bergerak atau mobil dan dipantulkan kembali ke alat untuk kemudian oleh alat ini diukur kecepatan objek tersebut. Jadi dari situ bisa diketahui mobilnya kecepatannya berapa. Perkembangan terbaru yang sudah mulai banyak digunakan adalah pengukuran kecepatan dengan menggunakan kamera digital atau micro digicam yang bisa mengukur kecepatan ini dari pergerakan gambar yang direkam untuk kemudian diolah menjadi data kecepatan. Jadi kalau micro digicam lebih canggih lagi, dia hanya bisa merekam dari gambar. Nah, nanti akan bisa diketahui kecepatannya. Sedangkan di bidang pelayaran, dalam bidang pelayaran radar digunakan untuk mengatur perjalanan kapal agar setiap kapal dapat berjalan dan berlalu lalang di jalurnya masing-masing
dan tidak saling bertabrakan, sekalipun dalam cuaca yang kurang baik, khususnya berkabut dan malam hari. Jadi fungsinya radar ini dia tidak dipengaruhi oleh keadaan cuaca yang buruk. Jadi bisa mengetahui, bisa mengatur lalu lintas kapal meskipun keadaan cuaca atau antena penerangannya juga buruk. Pada dasarnya, radar menggunakan prinsip pancaran gelombang elektromagnetik. Alat pemancar khusus akan memancarkan gelombang radio pendek yang dipancarkan oleh antena apabila gelombang yang dikirimkan mengenai sasaran seperti kapal atau objek lain. Gelombang radio akan dipantulkan lagi dan diterima kembali oleh unit menerima atau receiver unit di kapal pemancar dengan segera. Jadi prinsip kerjanya sama dengan yang lainnya. Di bidang penerbangan, nah itu adalah gambar fasilitas navigasi udara, radar untuk fasilitas navigasi udara. Dalam bidang penerbangan, penggunaan radar terlihat jelas pada pemakaian Air Traffic Control atau ATC. Air Traffic Control atau ATC merupakan suatu kendali dalam pengaturan lalu lintas udara. Tugasnya adalah untuk mengatur lalu lalang serta kelancaran lalu lintas udara bagi setiap pesawat terbang yang akan lepas landas atau take off, maupun yang terbang di udara dan juga yang mendarat atau landing, supaya tidak terjadi tabrakan. Nah, ini adalah referensi yang saya pakai. Nah, demikian untuk presentasi saya tentang radar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.